Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Valentino dengan NIM 121170028. Selamat datang di video ini yang berjudul Memahami Standar dan Karakteristik Pengukuran dari Alat Ukur Jangka Sorong. Kali ini kita akan membahas salah satu alat ukur, yaitu jangka sorong, secara lebih mendalam. Jangka sorong adalah salah satu alat yang paling umum digunakan dalam pengukuran karena memiliki keakuratan dan keandalan dalam hasil pengukuran. Sebelum kita memahami karakteristik pengukuran jangka sorong, penting untuk memahami apa itu standar pengukuran. Standar pengukuran adalah referensi atau patokan yang digunakan untuk membandingkan dan mengkalibrasi alat pengukurnya. Standar ini harus memiliki ketelitian dan ketepatan yang tinggi. Ada beberapa jenis standar pengukuran yang umum digunakan. Pertama, ada standar primer, yang merupakan standar yang paling akurat dan memiliki keterkaitan langsung dengan satuan pengukuran. Selain itu, ada juga standar sekunder, yang dikalibrasi berdasarkan standar primer. Standar sekunder ini digunakan di laboratorium dan lembaga pengujian untuk mengkalibrasi perangkat pengukuran sehari-hari. Setiap perangkat pengukuran harus dikalibrasi secara berkala menggunakan standar pengukuran yang sesuai. Proses kalibrasi melibatkan membandingkan hasil pengukuran perangkat dengan standar yang diketahui. Ini membantu memastikan bahwa perangkat tersebut memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Selain dari standar pengukuran, kita juga perlu memahami karakteristik pengukuran. Ada beberapa karakteristik penting dari jangka sorong yang perlu diperhatikan dalam pengukuran. Yang pertama, akurasi. Akurasi jangka sorong mengacu pada seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya. Semakin akurat pengukuran, maka semakin dekat hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya. Yang kedua, ketelitian. Ketelitian mengacu pada sejauh mana pengukuran jangka sorong diulang dengan hasil yang konsisten. Jika pengukuran memiliki ketelitian tinggi, maka hasilnya akan konsisten ketika diulang. Yang ketiga, ketepatan. Ketepatan mengacu pada seberapa dekat hasil pengukuran jangka sorong yang dilakukan secara berulang-ulang kali. Jika pengukuran memiliki ketepatan yang tinggi, hasil yang berulang akan sangat dekat antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, sensitivitas. Sensitivitas ini mengukur seberapa baik perangkat pengukuran jangka sorong dapat mendeteksi perubahan kecil dalam kuantitas yang diukur. Semakin tinggi sensitivitasnya, maka semakin kecil perubahan yang dapat dideteksi. Lagi apa, Mas? Ini Mas lagi mengukur diameter paron. Waduh, harusnya pakai alat ini aja, Mas. Apa ini Mas nama alatnya Mas? Ini namanya jangka sorong. Fungsinya sudah tahu, Mas? Belum Mas, gimana Mas cara fungsi? Oke, jadi fungsi jangka sorong ini banyak, Mas. Salah satu contohnya, dia bisa mengukur ketebalan atau diameter benda. Salah satunya diameter luar, juga diameter dalam, dan di bagian bawahnya ini kita bisa mengukur kedalaman, Mas. Terus cara kerjanya gimana itu Mas? Oke, cara kerja alat ini sebenarnya simpel ya, Mas ya. Dimulai dari di sini ada bagian-bagian dari jangka sorong. Pertama, rahang tetap, kemudian ini rahang geser, dan di sini terlihat nih, Mas, ada juga nilai-nilainya. Di sini ada skala utama dan di bawah ini skala nonius. Dan juga di sini ada untuk penguncinya, Mas. Dan cara kerjanya, kita buka aja, Mas, alat ini ya. Terus kita tempelin bendanya, terus kita tutup. Terus dikunci ya Mas berarti Mas ya? Ya, betul. Setelah kita kunci, baru kita hitung, Mas. Tuh. Cara ngitungnya juga simpel, Mas. Di sini skala utama ya, ditambah koma untuk skala noniusnya, Mas. Di situ kita bisa memperoleh hasil dari dimensi dari paralon ini. Gitu Mas ya. Ya. Terus ini ada berapa jenis jangka sorong kayak gitu Mas? Untuk jenis-jenis jangka sorong sendiri sebenarnya banyak bervariasi ya, Mas ya. Ya. Yang saya ketahui itu ada jangka sorong yang biasa, Ya. jangka sorong digital, dan juga jangka sorong yang berbentuk dial indikator. Dia itu masing-masing mempunyai fungsinya masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Gimana, Mas? Saya baru tahu masalah kayak gini. Oh, makasih Mas ya udah ngasih tahu alat ini ke saya Mas. Ya, sama-sama, Mas. Baik,
mungkin sekian video yang dapat saya berikan kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang telah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Saya David Valentino mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.